Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, sehat, dan sukses selalu untuk kita semua. Oke, di video kali ini kita akan membuat kembali untuk rangkaian power supply DC simetris menggunakan trafo CT. Namun berbeda dengan yang sebelumnya, kali ini kita akan membuat tegangannya atau outputnya menjadi lebih stabil dan tentunya lebih aman untuk perangkat elektronik yang menggunakan komponen IC di dalamnya. Sehingga perangkat tersebut dapat bekerja dengan baik dan tentunya menjadi lebih awet. Oke, langsung saja untuk yang pertama kita pasang untuk dioda penyearah. Nah, keempat dioda ini teman-teman boleh gunakan sesuai dengan trafo yang digunakan supaya arus outputnya nanti dapat kita sesuaikan juga. Nah, oke, yang pertama kita solder dulu untuk dioda penyearah. Yang satu kita solder di bagian yang polos dan yang satu lagi kita solder di bagian yang bergaris. Nah, seperti ini. Setelah kedua dioda ini kita solder, maka selanjutnya kita tambahkan dioda yang sebelah kanan. Untuk dioda yang pertama, yang disolder adalah yang polos. Nah, sekarang kita gabung di dioda yang sebelah kanan ini. Yang kita solder yaitu yang bergaris ke yang polos. Ya, kemudian kita tekuk dioda yang sudah kita gabung ini mengarah ke dioda yang sebelah kiri. Nah, sekarang sudah tersolder. Perhatikan, dari dioda yang sebelah kanan yang disolder tadi yang polos ke output trafo. Kemudian ditambah dengan satu dioda lagi yang disolder pada yang bergaris dan yang polos. Digabung. Lalu yang polos dari yang kita solder ini kita gabung dengan yang polos yang sebelah kiri. Nah, sekarang menjadi seperti ini. Lalu untuk dioda yang sebelah kiri tadi yang disolder yang bergaris. Nah, sekarang ditambah dengan satu dioda lagi kita solder pada yang polos. Kita solder seperti ini. Ya. Sekarang sudah menjadi seperti ini. Lalu kita tekuk menuju ke dioda yang sebelah kanan. Nah, sekarang yang bergaris ketemu yang bergaris. Kita tekuk seperti ini. Ya, seperti ini. Dari yang sebelah kiri kita solder ke yang sebelah kanan, garis ketemu garis. Kita solder. Nah, sekarang sudah menjadi dioda bridge. Jembatan penyearah. 4 dioda. Nah, setelah ini kita tambahkan elko. Nah, untuk elko teman-teman bisa gunakan yang lebih kecil dari ini atau yang lebih besar dari ini. Yang lebih kecil minimal 1000 mikro. Untuk voltasenya minimal 16 volt. Nah, untuk pemasangan elko seperti teman-teman ketahui di video sebelumnya, kedua elko ini di seri. Sekarang kita hubungkan pada kedua kaki dioda. Kaki elko positif ke dioda yang bergaris. Lalu kaki elko negatif ke dioda yang polos. Ya, kita lihat dulu. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan untuk IC regulator. Oke, sebelum dilanjutkan kita tambahkan kabel CT menuju ke tengah-tengah antara kedua elko. Ya, seperti ini ya. Kita ukur untuk tegangannya. sekian. Dan untuk tegangan positif 14, sekian. Tegangan negatif 14, sekian. Oke, sekarang kita tambahkan penyetabil dengan menggunakan IC regulator 7812 dan 7912. Oke, pada 7812 dari sebelah kiri, kaki 1 input tegangan positif
kaki 2 untuk ground, kaki 3 untuk output tegangan positif. Nah, untuk input tegangan positif kita hubungkan seperti ini supaya terlihat jelas. Saya pasang menghadap seperti ini. Untuk kaki 1 sudah terhubung ke elko positif. Untuk kaki 2 ke ground. Nah, selanjutnya ini kaki nomor 3 outputnya. Dan untuk IC 7912, kaki 1 untuk ground, kaki 2 untuk input tegangan negatif, kaki 3 untuk output tegangan negatif. Saya pasang dulu untuk input tegangan negatif. Lalu untuk ground saya akan hubungkan di sini. Nah, seperti ini. Kaki nomor 1 ke ground. Nah, terlihat seperti ini. Cukup jelas ya. Untuk pemasangannya 78, 12, dan 79, 12. Oke, selanjutnya kita pasangkan untuk elko filter output. Nah, elko filter output ini kita bisa gunakan 100 mikro atau 220 mikro atau 470 mikro. Tujuannya sebagai filter dari output yang dihasilkan melalui IC regulator. Penggabungannya sama seperti elko utama. Kita hubung seri. Nah, untuk pemasangannya saya akan pasang di bawah saja. Yang bagian elko positif kita hubungkan ke kaki nomor 3 dari 7812. Selanjutnya, untuk gabungan kedua elko kita hubungkan ke CT atau ground. Ya, dan yang terakhir untuk negatif elko kita hubungkan ke output negatif dari IC regulator 7912. Ya, seperti ini pemasangannya jika kita lihat dari bawah. Lalu selanjutnya kita tambahkan kapasitor pada elko utama ke positif elko, kemudian ke ground, lalu ke negatif elko. Ya, sekarang sudah selesai untuk power supply DC simetris 12 volt dengan menggunakan IC regulator. Yang terakhir kita tambahkan sebuah LED untuk indikator. LED negatif kita hubungkan ke negatif elko utama. Kemudian untuk yang LED positif kita hubungkan ke resistor 1K. Lalu kita solder pada kaki elko positif. Nah, kemudian kaki resistor kita hubungkan ke LED positif. Sekarang kita bisa uji untuk output tegangan yang dihasilkan. Kita nyalakan. Oke, langsung saja kita ukur untuk output tegangannya. Kita letakkan probe hitam pada ground. Lalu probe merah ke output positif. Outputnya 12 volt. Lalu ke output negatif. Outputnya juga 12 volt. Oke, jadi stabil ya di 12 volt. Sekarang power supply ini dapat kita gunakan untuk perangkat yang membutuhkan tegangan DC simetris 12 volt stabil. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.